Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini buat kasih setiamu yang menyertai kami. Sepekan ini Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu yang melimpah Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah kepadamu lagi. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lawati kami semuanya dengan kasih-Mu, dengan sukacita bagi kami Tuhan. Dan jemaat-Mu mereka dalam perjalanan, biar mereka segera datang ke tempat ini. Kami bisa bersama-sama lagi beribadah Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami rindu datang kepadamu Bapa dengan segenap hati kami. Sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami.
Yesus itu baik, kasih setianya untuk selamanya. Yang mencurahkan darah. Bahwasanya kasih setiamu tetap selamanya. Buat keselamatan yang Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang baik, Allah yang baik. Sungguh tidak pernah cukup Tuhan kata-kata yang dapat melukiskan segala kebaikan Tuhan. Seperti Permazmur menyatakan, bagaimanakah kami dapat membalas segala kebajikan Tuhan? Bagaimana kami dapat membalas segala kebaikan-Mu, ya Allah? Selain kami menaikkan puji-pujian bagi Engkau, sebab Engkau Allah kami yang maha besar, nama-Mu masyhur. Engkau Raja di atas segala raja. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja.
Sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menepati segala janji-janji-Mu Tuhan. Oleh karena itu layaklah Engkau menerima segala pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Biarlah pada siang hari ini Engkau yang bertahta dan bersemayam di seluruh rangkaian acara ibadah kami pada siang hari ini. Sebab kehadiran-Mu sungguh nyata di tengah kami Tuhan. Dan ketika Roh Allah ada di tempat ini, maka di tempat ini akan ada kemerdekaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban Tuhan lepaskan. Bahkan kami mengalami kesegaran yang baru yang datangnya dari Tuhan bagi kami. Pengurapan Allah nyata kepada setiap pelayan-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah, lawatan-Mu memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh menerima anugerah-Mu lewat pujian kami, lewat persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, lewat firman Tuhan, bahkan lewat persekutuan yang manis di dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami siang hari ini. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan bersama dengan kami, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan shalom. Kita berikan duduk salam buat kanan kiri depan belakang. Dari tempat duduk Anda sejauh yang dapat Anda capai. Haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hai kaum Yehuda, bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang beri kegirangan. Terima kasih Allah. Bagi Allah beri kita kebirangan. Terima kasih Allah. Bagi kaum Yehuda, macam berdoa, puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat Tuhan yang terjadi. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan
kemenangan dan sukacita melimpah. Ingat yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorak bagi Tuhan.
dan Koris, tepuk tangan bagi Raja di atas Raja. Yes. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tiba saatnya kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan supaya dapat dilayani? Sudah semua? Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, ibadah kami yang ketiga ini Tuhan, kami sudah berkumpul di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, di rumah-Mu ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, itu boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan, sebagai dupa yang harum. Oh terima kasih Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang Kau rindukan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan, menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah segenap hati kami ada padamu Tuhan, untuk kami boleh setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih mengiringi Engkau Tuhan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami tidak akan pernah bersendiri Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, yang senantiasa memberi kekuatan dalam setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kalau kami memberi persembahan kepada Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan layak di hadapan Tuhan, untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Melalui gereja-Mu GBI Bethlehem Grand Koris, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap persembahan kami Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami. Setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami Tuhan, bahkan rumah tangga kami Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang ku perlukan
memberkati setiap persembahan kita. Mari kita akan saksikan Bethlehem Flash News. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah raya hari Minggu 14 Juli 2024. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dickson Hutapea. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yopi Hendiawan. Praise and worship seluruh ibadah akan dilayani oleh worship leader, tari, dan kursi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah malam pujian dan penyembahan pada hari Rabu 10 Juli 2024 pukul 7 malam. Rasakan sukacita dan berkat Allah dalam ibadah ini. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombar yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 11 siang. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Info baptisan. Baptisan akan diadakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 3 sore. Bagi yang ingin mengikuti baptisan dapat mengambil formulir baptisan di sekretariat gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Info kedukaan. Kami keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Tony Kusyanto, Papa dari Ibu Lucy, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Dan
mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Yudi Tanjaya, Papa dari Ibu Fane, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini di gereja ini, dalam ibadah pada siang hari ini, bisa melambaikan tangannya sehingga kami dapat kenal. Ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Ada? Ada. Ya, saudari kita. Tuhan Yesus berkati. Kami mengundang saudari untuk beribadah bersama-sama tempat ini jika belum ada tempat beribadah secara tetap. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan kirimkan seorang saudari bagi kami. Dia bukan orang asing, dia adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, bersepakat memberkati adik kami, saudari kami ini Tuhan. Biar dalam kehidupannya secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarganya, orang tuanya, dalam harapan dan cita-cita masa depannya, Tuhan memberkati. Sehingga hidupnya selalu berpaut dan bergantung pada Tuhan. Dan kami semua jemaat yang sudah mendukung bersama-sama, berkat yang melimpah yang sama juga Tuhan berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beracara Engkau lebih lanjut untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar.
Lewat pujian kami mengerti bahwa kasih-Mu selalu ada bagi kami. Setiap hari ada berkat yang baru Kau berikan kepada kami. Senantiasa Kau menyertai perjalanan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah. Pada siang ini kami bersyukur Tuhan. Kami umat-umat-Mu bisa beribadah. Meskipun cuaca kurang bersahabat dengan kami. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk datang pada-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk dengar kebenaran firman. Oleh karena itu berkatilah kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik saudara-saudara, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ini tema baru, bulan baru, berarti kita berganti tema. Nah, izinkan saya hari ini menyampaikan satu tema tentang pribadi yang diberkati. Oke, sama-sama kita menyebut 2, 3 mulai. Pribadi yang diberkati. Oke, saya yang diberkati Tuhan. Saya yang diberkati. Lalu bilang kirinya, bilang kanannya, kamu yang diberkati Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, judul ini sederhana sekali untuk dapat dipemahamin. Intinya adalah saya berharap setiap orang mengalami berkat Tuhan. Jangan cuma kita tahu Tuhan itu sumber berkat kita, tapi berkatnya nggak kita alami. Jangan cuma kita punya status sebagai anak Tuhan, tapi kehidupan kita nggak diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita bicara pribadi yang diberkati Tuhan itu bagaimana supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Satu ayat Alkitab menjadi perenungan kita pada hari ini. Satu ayat Alkitab menjadi perenungan kita hari ini. Saya punya pemahaman banyak baca, banyak berkat. Sedikit baca, sedikit berkat. Nggak membaca, nggak ada kangkau. Ya. Jadi saudara-saudara, Yeremia pasal 17 ayat 7-8 sama-sama kita baca. 2, 3, mulai. Diberkatilah Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini kita bagi dua. Ayat yang pertama bicara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang diberkati itu digambarkan seperti pohon ditanam di tepi air. Paham sampai di sini ya? Jadi saudara-saudara, orang yang bagaimana yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang akan kita kerjakan, Tuhan terlibat di dalamnya. Ketika kita berbuat sesuatu, di dalamnya ada Tuhan punya peran. Sehingga penentu keberhasilan kita, bukan kita, tapi Tuhan. Nah, kalau tamanya saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, sekarang kan lagi musim Piala Eropa ya, lagi Liga Eropa, Piala Eropa ya. Siapa yang nonton dari malam? Ya, karena jagoan saya sudah kalah, saya nggak nonton. Ya kan. Saudara-saudara, saya nggak suka nonton sampai pagi-pagi gitu, mendingan tidur saya. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya kans, punya tim lah, saudara pasti yakin timmu itu bisa menang gitu. Walaupun akhirnya kalah kan gitu ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa lihat bagaimana apa pengertiannya. Dan orang yang digambarkan seperti pohon di tepi aliran air itu seperti apa maksudnya ya. Dua ayat ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita lihat satu demi satu. Ayat 7 bilang apa saudara-saudara? Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana orang yang diberkati Tuhan itu supaya kita bisa memahaminya sama-sama. Nah,
Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Seluruh artinya saudara nggak ada celah, nggak ada sisa. Saudara mau apain? Saudara mau pergi kerja, minta berkat Tuhan. Saudara mau buka usaha, minta Tuhan berkatin. Saudara mau sekolah, minta Tuhan berkatin. Saudara mau apapun, mau planning apapun, di dalamnya ada peran Tuhan di situ. Nah, bagaimana Tuhan memberkati kalau Tuhan tidak diandalkan? Bagaimana kalau Tuhan memberkati kalau Tuhan tidak dilibatkan? Bagaimana Tuhan memberkati kalau Tuhan tidak ada dikasih perannya di dalamnya? Tentu dengan adanya perannya itu maka Tuhan bisa berkarya, bekerja kepada kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita pahamin ayat 7 itu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Masih ada anak Tuhan di sini kalau buka toko, di pojok tokonya itu masih ada sesajen. Coba lihat kiri kanan. Toko lu ada nggak? Nah, saya nggak punya toko Pak, katanya bagus. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka percayakan janji-janji Tuhan bahwa akan menyertai, melindungi. Jadi keyakinan kita terhadap Tuhan itu penting. Semakin tinggi nilai keyakinan kita terhadap Tuhan, semakin saya yakin Bapak Ibu Saudara, saudara percaya akan janji Tuhan. Semua janji yang ditulis dalam Alkitab, saudara-saudara, itu tujuannya untuk digenapi. Digenapi buat siapa? Buat orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau ada janji yang diucapkan, tapi nggak digenapi, saudara-saudara, itu betapa kecewanya kita. Kadang-kadang saya sudah berapa kali ngomong Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang suami istri mau keluar rumah supaya anaknya tenang. Mami, papi mau pergi. Kamu di rumah aja ya, nanti mami, papi pulang bawa martabak. Udah pulang, suara malam. Anak itu nggak tidur, nungguin. Bukan nunggu mami, papinya pulang, nunggu martabaknya. Sampai pintu dibuka, gitu pintu dibuka. Oh, mami, papi pulang. Tapi lihat tangannya nggak ada bawa apa-apa. Mana martabaknya? Papi maminya bilang, mau tukang martabaknya udah pindah. Padahal sebenarnya bukan pindahnya, saudara-saudara, tapi karena janjinya itu tidak digenapi. Nah, Tuhan bukan tipikal pribadi yang berjanji nggak digenapi. Justru Dia berjanji digenapi janjinya. Nah, kalau kita adalah orang seperti ini, yang yakin bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, dan menggenapi janji firman, maka kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan tadi pada ayat 1. Yang kedua, saudara-saudara, yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Jadi gini, saya tahu Tuhan itu maha kuasa. Saya tahu Tuhan itu penolong. Tapi saya nggak pernah minta tolong sama Dia. Paham maksud saya? Saya tahu Tuhan itu penolong, tapi saya nggak pernah minta tolong sama Dia. Maka orang yang paling susah diyakinkan, dibuat percaya, orang yang sudah ketergantungan pada intelektualnya. Mau apapun agamanya bagi saya nggak susah untuk memberitakan. Tapi kalau intelektualnya selalu diukur dengan pikiran, benar nggak? Yakin lu? Masuk akal nggak? Gitu kan. Nah, jadi pengetahuan kita tentang Tuhan bukan sekedar intelektual kita, tetapi saudara-saudara, seluruhnya kita belajar mempercayai Dia. Nah, dan yang terakhir, artinya kepercayaan kepada Tuhan adalah keyakinan yang mendalam yang tercermin dalam tindakan dan sikap hidup seseorang. Kelihatan. Orang kalau percaya Tuhan dari bahasanya kelihatan. Selalu. Kalau dia sukses, selalu dia mengeluarkan bahasa begini, puji Tuhan. Kalau dia dapat pujian karena keberhasilannya, dia ucapin apa, saudara? Puji Tuhan. Itu bahasa, orang dari situ kelihatan. Tapi kalau orang yang berkata lain, berkata berbeda, mengucapkan berbeda, dia bilang, siapa dulu bapaknya? Itu sombong. Atau kata dia berkata itu sesuatu yang gampang. Kita harus berkata semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua karena Tuhan. Kalau kita nggak belajar semua karena Tuhan, kita mulai sebenarnya sedang
memilih satu keputusan yang kurang tepat atau salah dalam hidup. Maka apa yang disebut orang mengandalkan Tuhan tadi adalah orang yang percaya kepadanya. Maka untuk kata Tuhan, saya mau bilang gini, saya nggak gunakan kata ya saya percaya pada Pak Poni, saya percaya pada Pak Esron. Enggak. Nilai kepercayaan saya sama Pak Poni dan Pak Esron itu beda dengan nilai kepercayaan saya sama Tuhan. Dalam penggunaan bahasa pun itu berbeda. Ada yang pakai kata percaya, ada yang pakai kata trust. Tapi maksud saya adalah saya berbeda percayanya. Bisa nggak Pak Esron satu kali udah buat janji beralasan? Bisa. Bisa nggak Pak Poni gitu? Bisa. Saya mau datang ke tokonya, dia bilang, ya Pak, saya mau pergi Pak, ambil barang katanya. Nah, itu kan alasannya dia gitu. Tapi maksud saya adalah kalau kau datang, kau percaya kepada Tuhan, kau nggak bilang, oh, udah besok janji, ya nggak jadi lusa, nggak ada Tuhan gitu. Kairos time-nya waktunya Tuhan ya besok gitu loh. Ya lusa. Artinya sesuatu yang diucapkannya digenapi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan dirimu orang percaya dulu. Orang yang mengandalkan Tuhan dulu. Bangun dulu itu sikap itu dulu bangun. Apakah benar kita orang mengandalkan Tuhan? Apakah benar kita orang percaya? Baru nanti setelah sikap itu kita lakukan, disitulah kita baru melihat namanya berkat Tuhan. Ya, peran Tuhan itu berapa persen dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Tuhan nggak berperan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus belajar. Semakin tinggi dan semakin kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, semakin kita punya peluang untuk melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Amin. Oke. Lalu yang kedua, saudara, orang yang diberkati berdasarkan Yeremia pasal 17 ayat 8 itu digambarkan seperti pohon ditanam di tepi air. Saudara, mari kita lihat apa sih pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, supaya kita bisa paham, saudara-saudara. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu adalah satu pohon yang kuat dan sehat. Kenapa, saudara-saudara? Suplai airnya cukup, matahari cukup, nggak pernah kelaparan, saudara-saudara. Maaf, maksud saya gini, kalau menurut saudara, apakah ayam bisa kelaparan di lumbung padi? Enggak ya. Saya yakin ayam nggak akan pernah kelaparan di lumbung padi. Sama kalau pohon itu nggak pernah akan kehabisan air kalau di mata air dia tertancap akar. Kehidupan orang yang percaya pada Kristus ketika digambarkan seperti pohon ditanam di tepi aliran air adalah menunjukkan kalau engkau ada dalam Tuhan, kehidupanmu akan kuat dan sehat rohani. Kuat artinya begini, ketika siapa sih manusia yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Nah, ketika manusia punya masalah, tinggal sikapnya. Apakah sikapnya saudara pesimis atau optimis? Nah, ketika orang punya beban, sudah mulai berat pikiran, datang itu janji Tuhan kepada kita. Aku akan menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Nah, janji itulah yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kita, saudara, tidak goyah, yang membuat kita yakin bahwa Tuhan sedang ikut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau kau gambarannya pohon di tepi aliran air, maka kau akan jadi pohon yang kuat dan sehat. Apa maksud air di sini? Air itu bisa diartikan firman Tuhan. Kalau kau hidupi firman Tuhan, saya percaya ketika kau lemah, ada kekuatan baru di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, Anda menjadi pohon yang kuat tidak gampang ngomong gini. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu kan gambaran orang putus asa. Tapi kita akan berkata yes. Tenang, Pi. Kita bisa menghadapi ini. Pasti kita bisa kuat. Pasti kita bisa mendapat. Kenapa? Karena ada kekuatan. Kekuatan itu diperoleh ketika apa? Ketika ada janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara kalau nagih utang, yang janjiin utang itu bilang gini, besok. Nah sekarang harinya, besok. Ini hari apa? Hari Minggu. Besok Senin ya pagi-pagi. Kira-kira saudara makin semangat atau enggak sih? Hah? Kayaknya nggak semangat, karena yang janji pasti nggak dibayar utangnya gitu ya. Saya pasti akan makin semangat. Kenapa? Dia janji besok pagi. Wah besok pagi gue punya duit, dapat duit dah gitu. Tiba-tiba pagi saudara. Tentu. Maka gambaran pohon di tepi sungai itu memberikan satu gambaran bahwa kita adalah pribadi yang kuat dan sehat kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Nggak mudah goyah gitu, saudara-saudara. Nggak mudah putus asa, nggak mudah nggak mudah lemah, tapi kita belajar sama-sama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gambaran pohon di tepi aliran sungai adalah sumber kehidupan dan berkah. Betul lah. Saya di rumah ada 5 tempat bunga. Masing-masing itu tempat bunga ada satu bunganya. Saya taruh di atas di pojok. Karena dari samping itu ada sedikit gang rumah, jadi supaya kalau orang melompat gitu jatuh pasti ketahuan itu kan. Saya taruh. Nah bunga saya itu dapat suplai air kalau hujan turun. Saudara bisa bayangkan. Sekarang dia pasti segar dia. Karena sepanjang hari hujan, sudah 3 hari hujan ya. Saudara-saudara, kemarin saya sempat liburan sama keluarga, pergi hujan, di sana juga hujan. Pas saja di mana-mana. Kayaknya kita berpikir seluruh Indonesia sedang hujan berapa hari ini kan gitu. Nah, dia dapat air dari situ. Kalau nggak hujan, saya nggak siram dia. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kehidupannya. Bunga yang tadi segar akan jadi layu. Bahkan bisa menutup kemungkinan dia akan jadi mati. Dan tidak menyenangkan. Saudara, bunga kalau nggak keluarkan bunga, itu nggak mau bunga namanya. Kalau bunga mengeluarkan bunga warnanya merah, bunga warna kuning, bunga warna ungu, itu menyenangkan kita. Kalau kita hidup menghasilkan buah, itu menyenangkan saudara-saudara. Artinya pohon yang kedua itu pohon yang memberi kehidupan dan menyenangkan si pemiliknya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Saya bertanya kepada diri saya. Sekali Bapak Ibu Saudara, kebetulan orang tua saya punya ada sedikit tanah gitu, ada air yang mengalir dari atas dulu waktu itu. Sekarang nggak tahu saya. Nah, di aliran itu ada satu kolam. Di tengah kolam itu karena kita sudah nggak tanam ikan, kita tanam sawit. Jadi airnya hidup tuh. Jalan. Satu kali saya mengambil hasil ya, satu bongkahan sawit itu sampai 90 kilo. Saya ngangkat aja nggak kuat. Tapi di antara semua yang maaf lebih kurang, ini sorry aja, lebih kurang 3 hektar itu nggak ada buah yang segede itu, baru satu. Kenapa saudara-saudara? Karena cukup, disuplai cukup saudara-saudara. Saya percaya kehidupan kita pun akan diberkati Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, pohon yang dekat air itu stabil dan tidak mudah goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang yang dalam Tuhan, yang seperti saya sudah jelaskan tentang makna orang percaya itu tidak mudah goyah dalam hidup. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Wanita-wanita, adik-adikku, anak-anakku yang belum dapat jodoh, walaupun kau sudah panjang umur, percayalah kalau Tuhan belum bilang kamu tidak menikah, kamu pasti menikah. Apalagi dalam hatimu masih punya keinginan untuk menikah, tidak lama menikah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal apapun dalam hidup ini, hal apapun yang terjadi, tidak membuat engkau berubah, tidak membuat engkau berkurang, tidak membuat engkau tergeser keyakinannya. Kau akan tetap dalam Tuhan, sekalipun banyak persoalan yang dapat memberikan pengaruh pada, maka tidak akan goyah. Ayo belajar, bangun kepribadian
yang di dalam Tuhan, yang hasilnya engkau tidak mudah digoyah oleh apapun. Oh, karena gara-gara ekonomi kita lagi masalah, keluarga ribut. Enggak. Bilang ya, aku mencintaimu bukan karena kamu orang kaya. Miskin pun aku cinta kamu. Harus belajar begitu Bapak Ibu Saudara. Maka suami-suami, istri-istri kalau lagi nikah itu miskin, udah kaya jangan lupa. Ingat miskin. Kadang-kadang miskin itu bisa mengajarkan kita untuk tetap setia pada pasangan kita. Ya. Ya, makan sepiring berdua, bukan karena banyak piring, memang piringnya itu doang, saudara-saudara. Bukan karena istrinya malas cuci piring juga, bukan, tapi memang karena piringnya itu doang. Seolah-olah kita menikmati semua. Coba kayak saya itu, saya selalu ingat begini, saya selalu reminder. Saya kan kadang-kadang pelayanan di mana-mana, saudara. Karena pergi sana ke pabrik sini, ke rumah, pokoknya kantor mana saya pelayanan. Biasa dalam ibadah-ibadah itu ada aja satu, ada aja. Walaupun nggak selalu di tempat, ada aja orang yang suka perhatian sama kita. Saya sudah pernah bilang kan, pertemuan saya orang perhatian, sepatunya bagus lu. Hati-hati bapak-bapak kalau dipuji wanita, sepatunya bagus. Lalu saudara-saudara dalam pertemuan-pertemuan selalu ada kalimat-kalimat yang miring begitu, yang nggak pantas diucapkan didengar telinga. Tapi saya selalu ingat ini. Ya. Dulu saya tinggal di kota bumi, itu dekat tetangganya Pak Nabi Debolo. Pagi-pagi saya bangun, jam 3:30 saya meras susu kacang. Lalu saya antar istri saya ke Cimone, dia naik mobil dari situ sampai ke Sudirman. Saudara, uang itu kita pakai buat belanja, gaji kita tabung. Itu aja pikir. Susah. Harus menjadi perenungan bagi kita. Tapi kalau kau kaya pun, jangan lupa tentang hal itu. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara tetap diberkati. Nah, kalau begitu menjadi pertanyaan, kalau saya orang yang diberkati karena mengandalkan Tuhan, lalu kehidupan saya digambarkan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menjadi pertanyaan, bagaimana saya bisa diberkati Tuhan? Satu. Yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, siapa yang menjadi pegangan? Atau kalimat ini berkata, berpeganganlah pada Tuhan, bukan pada yang lain. Berpeganganlah pada Tuhan, bukan pada yang lain. Saudara-saudara, kekayaan tidak bisa menjadi pegangan hidup kita. Kepintaran tidak bisa menjadi pegangan hidup kita, karena semuanya akan hilang. Kekayaan dalam sekejap bisa berubah, kepintaran dalam sekejap. Tapi kalau Tuhan jadi pegangan hidupmu, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang tetap kuat dalam hal apapun. Nah, kalau orang yang berpegangan pada Tuhan kelihatan dari 3 hal. Yang pertama dari doa dan renungannya. Bagaimana doa pagimu, bagaimana doamu, bagaimana hubunganmu sama Tuhan, bagaimana perenunganmu hari ini. Tadi malam doa kita di keluarga adalah menutup mata, menutup telinga terhadap suap. Jadi saya bilang pada anak-anak, pada istri, pada diri saya, oke lah, kalau kau dengar orang suap, udahlah tutup telinga. Kalau kau melihat ada suap, tutuplah matamu, supaya engkau tidak tergoda untuk ke sana. Karena suap itu bagi Tuhan itu sesuatu yang jahat, saudara-saudara. Nah, orang yang berpegangan pada Tuhan dilihat dari ketekunan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita doanya sama Tuhan? Bagaimana renungan firman kita sama Tuhan? Adakah kita seperti firman renungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Nah, harus ada. Jadi orang yang berpegangan pada Tuhan dilihat dari doa dan perenungan akan firman Tuhan. Semakin kau banyak baca firman, semakin banyak berkat yang kita dapat dalam hidup ini. Ya. Yang kedua, orang yang berpegangan pada Tuhan adalah dilihat dari kemenangannya ketika menghadapi ujian iman. Bapak Ibu, iman diuji melalui berbagai kesulitan dan menghadapi banyak tantangan, tetapi orang percaya tetap percaya kepada Tuhan. Saya sudah bilang begini,
bahwa makanan iman itu sebenarnya banyak, tapi dua yang paling saya sampaikan kepada yang satu, Bapak Ibu Saudara, orang makanan iman itu adalah firman. Alkitab berkata iman timbul dari apa? Pendengaran apa? Firman. Bukan pendengaran bonus, bukan pendengaran utang, bukan pendengaran akan firman. Yang kedua, iman itu teruji melalui kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya sedikit bercerita, Bapak Ibu Saudara. Kami bukan orang-orang yang bagaimana, bukan orang yang punya nama besar, bukan punya apa. Relasi pun tidak terlalu banyak, saudara-saudara. Ya level-level so-so aja lah, level biasa-biasa saja. Satu kali anak saya, kalau saya korek hatinya anak saya itu, hatinya yang paling dalam, dia itu pingin kuliah di luar negeri. Tapi dia tahu papi maminya bukan orang yang mampu mengkuliahkan di luar negeri. Supaya hatinya terhibur dan tidak kecewa, dia coba. Apakah dia diterima di luar negeri? Semua kampus yang dilempar nilai-nilainya, saudara-saudara, menerima dan memanggil dia untuk kuliah di luar negeri. Jadi artinya dia terlampiaskan rasanya. Tapi itu menjadi satu pahala. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia sudah ngomong begini. Saya kalau nanti selesai, saya nggak mau yang biasa-biasa, saya mau ada yang spesialis. Di spesialis itu Bapak Ibu Saudara ada kuota, ada jatah. Saudara tahu yang namanya kuota terbatas itu, pasti orang berebutan satu. Yang kedua, betul? Pasti nepotisme kuat di situ. Betul, saudara? Pasti yang ketiga, uang harus kuat di situ. Saya cuma bilang begini sama anak saya, kok papi bukan punya nama besar, mami bukan punya nama besar, tapi ada satu yang kita punya kok, yang bisa membuat kita bisa berjalan dalam kesulitan apa? Itu Tuhan. Tuhan yang besar yang bisa menolong kita. Saudara-saudara, saya sampaikan seperti itu. Lalu saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan sama Tuhan. Anak saya itu berjalan pakai sepatu emas. Saya pastikan kepada Bapak Ibu Saudara, di rumah saya tidak ada emas segede sepatu. Tapi itu cuma penglihatan dan mimpi. Saya berpikir bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak kasih penjelasan apa maksudnya. Tapi yang saya gambarkan saudara-saudara, emas itu sesuatu yang bernilai. Kedua, emas itu sesuatu yang murni. Emas itu sesuatu yang berharga. Artinya apa? Tuhan nanti pasti tolong kita. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti. Saudara tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Ternyata anak saya di kampus itu kegiatan sangat banyak. Dia ikut BEM, dia ikut macam-macam lah. Saya sampai lupa nama. Tetapi yang dia ikuti, saudara-saudara, adalah semua berkaitan dengan ilmu. Sampai ada satu yang mungkin tahun ini nanti dia ikut di klub itu. Dan dia diperbolehkan melihat bagaimana orang dioperasi. Dia cari ilmunya, dia nggak cari duit, dia cari ilmu. Maminya suruh, kan ada beasiswa di situ 3 juta. Sampai dia bilang, Mami keberatan nggak kalau 3 juta itu? Enggak. Ya oke, kalau enggak aku cari yang ini. Gitu. Kalau Mami keberatan, aku cari 3 juta gitu kan. Maksudnya kalau dapat duit 3 juta ya duit gitu. Tapi kalau dapat ilmu ya ilmu gitu. Semua terima, tinggal dia nunggu satu lagi. Apakah dia terima? 4 sudah. Kegiatan itu sangat banyak. Dan satu sukacita kami bahwa walaupun nilainya naiknya 0, sekian, tapi nilainya naik. Udah makin mendekati indeks prestasi apa itu? IPK 4 gitu. Mendekati terus, makin naik makin bagus. Belajar. Saudara, apa yang saudara sedang hadapi sekarang? Ujian imanmu bagaimana? Apakah imanmu teruji kalah oleh karena sesuatu yang mata kita bisa menarik? Maka wanita-wanita saya ingatkan, adik-adik saya, anak-anak saya, jangan jual Tuhan Yesusmu demi seorang pria. Di gereja ini banyak pria yang belum laku. Yang dijual om gitu. Maksudnya belum laku gitu.
Kalau yang pakai dasi, kalau ada yang bilang belum laku, ngomong sama saya. Nanti saya baptis pakai air panas. Gak usah. Kita bukan penting hartanya. Harta itu kita bisa cari, kita peroleh. Yang penting dalam nanti berkeluarga itu komitmen, kesetiaan bersamanya. Bisa. Saya nikah, saudara-saudara, maaf ya, saya nikah, waktu nikah gaji saya 300, istri saya cetiau gaji waktu di bank. Bisa kan jalani, saudara-saudara? Bisa jalan. Harta bisa dikumpul, bisa dikumpul. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang tidak teruji iman, itu akan gampang berpaling dari kehidupan kita, ya. Dan yang ketiga, berpegang pada Tuhan adalah orang yang percaya pada janji. Percaya janji Tuhan bahwa akan selalu menyertai, memberkati mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah tuliskan dengan jelas. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah kulihat anak cucu orang percaya meminta-minta. Ayat ini sedang bercerita bahwa siapa ayahmu yang percaya pada Tuhan, maka anaknya sampai kepada cucunya Tuhan pelihara. Maka kamu jadi orang tua yang percaya Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan. Maka masa depan anakmu akan diberkati. Hujan sedikit aja udah nggak gereja. Mau minta gereja pindah ke rumahnya, kan nggak muat. Tapi semua katakan kepada Bapak Ibu Saudara, yuk yakin janji Tuhan. Nah, kalau orang berpegang pada Tuhan, apa yang didapatnya, saudara-saudara? Pasti ada hal yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, setidak-tidaknya gini, ketika engkau berjalan dengan Tuhan, tanganmu dipegang Tuhan, jalan, engkau minimal tidak punya rasa takut terhadap apa di sekitarmu. Minimal hatimu ada ketenangan, minimal hatimu begitu. Tapi mari kita mau belajar sama-sama. Kalau kau berpegangan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Inilah berkat Tuhan yang Tuhan berikan, adanya penyertaan. Satu, Tuhan membuka pintu-pintu berkat terhadap kehidupanmu. Selalu kita melihat ada peluang. Maka bagi orang yang percaya pada Tuhan, itu kata jalan buntu, itu katanya namanya mandek atau mentok, itu sepertinya gak ada. Selalu ada jalan. Selalu baru tiap hari. Apa? Besar setiamu. Oke, cukup, nanti kita kur, ya, saudara. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, selalu ada peluang, gak ada jalan buntu bagi kita. Kalau kau mau berpegangan pada Tuhan. Bukan, tidak mungkin. Mungkin. Saya berpikir anak saya itu kan pulang tuh, Jessica, liburan gitu, pikirnya mau main. Saya dekat lah sama dia. Kadang saya ke kamar ngulek-ngulek apa macam-macam lah, minta digosokin balsem gitu kan, ngulek. Saudara, anak saya kemarin pulang bukan liburan, jualan. Itu hampir tiap hari saya dibilang, papi kirimin paket ya. Mau hujan kayak mau apa, papi kirimin paket. Anak saya buka toko di Shopee jualan. Saudara tahu apa ya? Dia beli itu foto-foto yang dari Korea, dari China, orang-orang artis yang ganteng-ganteng itu dibeli, dijual sama dia. Jadi duit. Kemarin kita liburan, dia bayarin makan, aduh rasanya enak. Aduh, saya bilang, deh kapan lagi deh? Enak aja kan. Sampai saya bilang begini, deh, ini kan foto orang muda-muda nih, nanti kalau udah tua. Dia bilang apa sih? Ada yang baru penggantinya. Saudara bayangin. Saya kalau ngantar itu nggak bisa pakai motor, harus bawa mobil. Paketnya itu bisa 30, terakhir itu atau hari apa tuh bisa 50 berapa, 61 atau 62 lupa. Itu ngirim sudah.
Itu di rumah. Dia kalau kita pergi kerja, dia packing begitu. Yang kemarin sore, hari Sabtu saya ngabisin tuh. Minum 32. Jadi udah dibisikin. Jangan lupa besok. Gak apa-apa. Saya bukan masalah jumlahnya, tapi saya lihat kreatifnya. Cari duit. Saya jalanin. Anak-anak zaman sekarang kan banyak yang dipakai kan. Yang kedua, saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuka pintu itu adalah saudara bisa dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk membawa saudara jadi orang sukses. Mungkin Bapak Ibu Saudara kaget, tiba-tiba ketemu orang dia bilang gini, oh iya Bapak ya orang yang saya cari, oke, jadi akhirnya terjadi hubungan mitra bisnis, jalan dan membuat saudara kaya, bisa itu. Tuhan gak dibinsalabin dari langit saudara-saudara, dia jatuhin karung duit karung itu, bukan. Dia ketemukan kita dengan orang yang orang itu nanti bisa kasih kita petunjuk dan membawa kita kepada kesuksesan. Banyak Bapak Ibu Saudara hal itu terjadi dalam hidup ini. Makanya usahakanlah punya teman sebanyak-banyaknya. Amin. Jangan baru teman 3 berantem 2 tinggal 1. Apa yang mau kita banggain, cobalah. Mari kita mau belajar. Mari kita mau belajar, saudara-saudara, ya, tentang hal ini. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan orang baru itu berkat Tuhan juga. Dan yang ketiga, usaha kita berkembang. Amin. Jangan Bapak Ibu takut dalam hidup ini. Kalau kau berpegangan pada Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah memberi kau jalan. Satu, saudara-saudara, ada peluang baru buat kita. Yang kedua, dia pertemukan kita dengan orang-orang tepat yang bisa membawa kita pada jalan-jalan baru. Dan yang ketiga, apa yang kita kerjakan bisa berkembang. Orang Kristen harus setia terhadap hal-hal yang kecil, supaya nanti Tuhan tambah yang besar. Itu yang pertama. Baru pertama udah 1:30 ya. Apa-apa gitu sampai 2:30 lah. 2. Kita harus punya prinsip hidup. Saudara tahu apa prinsip hidup? Setia dan bersyukur. Prinsip hidup orang percaya itu setia dan bersyukur. Bapak Ibu, ketika saya sekolah penginjil tahun 90, saya masuk sekolah penginjil, saya pegang satu ayat Alkitab. Karena apa? Karena saat itu saya tidak dapat suplai, tidak dapat bantuan, tidak ada pertolongan untuk saya bisa sekolah penginjil. Yang saudara-saudara saya harapkan cuma Tuhan. Dan waktu itu tahun 90 tuh gereja cuma kasih saya goceng. Karena saya akan naik sekolah minggu dulu. Goceng itu bagi saya sudah sesuatu yang berharga dan penting. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu diberkati Tuhan. Aku pegang ayat Alkitab Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya selalu, sehingga membuat hidup saya tidak takut. Mau kemanapun, mau sekolah pun, mau kuliah, mau apapun, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu ada Allah yang bersama dengan saya. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, prinsipmu apa? Prinsip hidupmu saudara apa? Paulus mengajarkan prinsip kepada para pelayan Tuhan. Dia bilang gini, asal ada makan dan pakai cukup. Waktu itu menggambarkan bahwa para pelayan-pelayan itu seperti itu, hidup dengan apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara punya prinsip hidup apa? Oh, kita belajar, harus belajar punya prinsip hidup. Hal ini mengajarkan kita setia dan bersyukur. Nah, bagaimana kita bisa setia dan bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Ia teguh memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Bersyukur dalam segala hal artinya ia selalu bersyukur atas segala berkat yang diterima. Kalau kita sudah dikasih berkat, saudara-saudara, berkat yang sama monoton, kayaknya mulai ada kejenuhan dalam hidup kita. Rasa bersyukurnya udah berkurang, saudara-saudara. Dikasih suami gaji semua, nih gaji bulannya tahun 2024 Januari nih gaji. Sampai tahun 2025 Januari gaji masih segitu. Sampai akhirnya nanti suatu hari nanya, segini doang. Artinya kita belum bisa menerima tentang seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita diajarkan Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersyukur terhadap semua berkat. Sekecil apapun berkat Tuhan, ajar kita
kita belajar untuk bersyukur. Sekecil apapun. Jadi kalau kita bisa belajar bersyukur terhadap berkat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, hatimu tidak gundah-gulana terhadap hal-hal yang lain. Pasti hati dan jiwamu pasti tenang. Kenapa? Karena kau bisa bersyukur. Kenapa? Karena kau bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena bisa berbuat sesuatu. Hatimu bisa tenang. Orang yang udah banyak pun nggak bersyukur, saudara-saudara, hatinya nggak bisa tenang. Nggak ada rasa puas, nggak ada rasa cukup dalam kehidupannya. Tapi mari kita mau belajar, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, prinsip hidup setia dan bersyukur adalah menjalani kehidupan yang bermakna. Artinya kita fokus pada tujuan. Hiduplah sesuai rencana Tuhan. Tuhan mau apa, kerjakan. Tuhan mau apa, perbuat. Tuhan mau apa, kita hidup. Seperti itulah. Gak usah macam-macam jadi orang Kristen. Gak usah macam-macam menjadi orang Kristen. Ikuti saja aturan main Tuhan. Aturan main Tuhan itu sebenarnya baik, saudara-saudara. Aturan main Tuhan itu indah. Aturan main itu dinikmatin aja. Walaupun berat, dinikmatin saja. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara nanti tiba waktunya Tuhan melihat kita dalam kesetiaan. Amin. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, orang kalau punya prinsip hidup, apa yang diuntungkan? Oke. Orang punya prinsip hidup adalah yang diuntungkan. Yang pertama, keluargamu diuntungkan. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan membawa kebahagiaan dalam keluarganya. Mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan memiliki waktu yang berkualitas bersama. Hari ini kita liburan 4 hari, tanggal 1 sampai tanggal 4. Hari pertama kita di Bukit Doa dulu, lalu nginap di Semarang. Hari kedua kita jos ke Magelang, karena anak yang besar itu minta daerah-daerah sejuk dingin. Udah dari Magelang kita masuk lagi ke dalam ke Wonosobo. Wonosobo naik lagi kita ke atas ke Dieng. Saudara-saudara, kita nikmati aja hidup. Kita panjang jalan ketawa, ngobrol, saling meledek-ledek. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan sambil bercanda. Kita bisa makan, karena kalau kita ke Magelang kita pasti mampir itu namanya ayam kosek, Jalan Ahmad Yani. Itu pasti. Udah 10 tahun kita kalau ke mana mau ke Jogja pasti mampir ke situ. Bapak Ibu Saudara, berkat itu membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu, saudara-saudara, simpel sebenarnya. Kenapa? Kalau kau punya prinsip hidup ini, kau simpel kebahagiaan. Amin. Orang-orang yang muda akan punya prinsip. Sekali percaya Yesus seumur hidup, itu harus pada. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak apa yang dialami orang punya prinsip karir yang sukses? Ia mencapai kesuksesan karirnya yang mendapat apa? Saudara-saudara, pengakuan dan berkat yang kerjasama. Apa yang dikerjakannya berhasil? Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa saudara-saudara? Karena dia bergantung pada Tuhan. Orang yang bergantung pada Tuhan adalah orang punya prinsip hidup. Prinsip hidup yang ditanamkan adalah setia dan bersyukur. Maka karirmu akan sukses. Wah, kalau sukses saudara enak banget. Karir kita sukses paling enak. Dan yang ketiga, pelayanan yang berbuah. Jadi kalau punya prinsip, saudara, dampaknya juga pada pelayanan, pada gereja. Orang yang kalau diberkati Tuhan, misalnya contoh, lihat jam dinding gitu, mati gitu, dia cepat tuh. Dia cepat bukan pergi ke toko Alfa untuk ganti baterai, dia pergi ke toko jam. Jangan ganti baterainya ya, jamnya juga harus diganti. Orang-orang yang diberkatin akan seperti itu tangan. Ulurannya enggak. Saudara-saudara, uluran tangan itu enggak berat gitu, menolong. Apapun, mau apa, dimanapun saudara-saudara. Ada satu penata-layan di sini jam 9. Telepon saya, Pak Gem, itu handle sudah rusak katanya. Ya sudah Om, terserah Om lah mau diapain Om. Ya udah saya ganti ya, ganti. Saya cuma izin aja ganti. Saya nggak pusing saudara-saudara. Bahkan kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara jemaat bilang, Pak, itu gereja udah sempit, saya beliin rokok sebelah, silakan. Saya nggak melarang gitu, saya nggak melarang itu ya, nggak melarang silakan. Tapi maksud saya adalah, ketika engkau mengalami dampak dalam pelayanan, pelayananmu akan berbuah. Buahnya itu luar biasa. Buahnya luar biasa sekali. Kalau kau punya prinsip, satu, keluargamu akan makin harmonis. Kedua, karirmu akan makin sukses. Ya dong, kalau udah keluarga harmonis,
Suami mau berangkat kerja, walaupun naik motor diantar sampai pintu. Pak, ini helm, kasih helm. Ya, Pak, ini jangan dikasih rantangan. Pak, ini rantangan bawa ya, kata. Nggak boleh makan di luar gitu. Nah, kasih helm. Ya, dadah gitu. Wah, itu kayaknya bahagia banget. Saya percaya suami yang diberangkatkan dengan dadaan itu cari duitnya, saudara, 17 kali lebih kencang. Tapi kalau dia bilang begini, pintu suami keluar, pintu dibanting, biar gitu. Nah, itu suami, saudara-saudara, pasti saya percaya ketika dia berjalan ketemu pohon yang rindang pertama, pasti nyender di situ. Cari tukang kopi yang 5.000. Kenapa, saudara? Karena enggak itu, ya. Ayo, yang bersemangat dalam pelayanan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, penutup. Orang yang diberkati itu adalah orang yang mengalami berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan, saudara, menyediakan jalan bagi mereka yang percaya kepada tadi? Seperti Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yang pertama, saudara-saudara, ia keyakinan, percaya pada rencana Tuhan. Yakinlah dalam hidupmu, Tuhan itu punya rancangan yang baik. Amin. Jangan pikir yang lain. Indah rencanamu, Tuhan. Di mana? Di dalam hidupku. Betul. Harus di dalam hidupku dulu. Jangan kau bilang di dalam hidupmu, nanti kau cemburu orang diberkati. Harus kau bilang dalam hidupku. Itu Tuhan. Jadi kalau kita tahu seperti itu luar biasa. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dikasih keberanian. Berani sama nekat itu beda tipis. Tapi harus tahu apa itu nekat itu beda. Satu kali begini Bapak Ibu Saudara, kita belum punya rumah di Jakarta. Di Tangerang udah punya waktu itu. Saya udah beli. Ada orang jual rumah 90 juta. 6 kali 15. 7 lupa saya, 7 ya. 7 kali 15. 90 juta. Aku tanya istri, Mami ada uang nggak? Ada, 1 juta. 1 juta? Itu rumah 90 nih. Dia habis duitnya memang 1 juta. Si bapak yang punya rumah bilang gini, kalau mau kasih DP 1 juta. Pusing nggak? Pusing. Tapi saya bilang, boleh nggak duitnya diambil buat kasih DP? Ya udah, tapi nanti kalau nggak jadi pulang kan? Ah, itu perempuan. Itu hebatnya dia. Perempuan. Kalau nggak jadi pulang. Ya itu kan ada satu artis kan, nggak jadi nikah, seserahannya diminta balik kan, pulangin. Ya sudahlah, itu urusan dia. Kan. Jadi saudara-saudara, oke lah, senang. Bapak itu bilang, pas saya kasih DP bikin tanda terima, dia bilang, nanti uangnya bayarnya bulan Juni. Saya lompat tuh. Lompat sudah. Kenapa? Karena ada kasih napas gitu sampai bulan Juni. Itu bulan kalau nggak salah bulan Januari Februari itu. 4 bulan masih kasih napas dong, masih bisa mikir dong. Tapi kita lakukan. Namanya manusia. Si kakek bilang gini, cucu saya butuh bayaran katanya, minta uang, nggak jadi bulan Juni, harus bulan depan bayaran. Matang dulu. Tapi saudara, kita sudah berani bertindak. 1 juta duit kita, bayar 90 juta. Saya lagi pergi ke variasi mobil tempat jemaat. Saya bilang, lagi di variasi, tiba-tiba jemaat itu nanya gini, Om, saya dengar dari mama saya udah beli rumah. Enggak, kasih DP. Gimana orang baru kasih DP jauh sebelum? Hah? Jadi belum jadi pindah? Iya. Kenapa belum jadi pindah? Gak ada duit. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu jemaat bilang ini, saya suka dan senang jemaat seperti ini. Dia bilang ini, Om minta rekening, saya transfer katanya. Langsung ditransfer saudara. Saya nggak tahu. Saya lagi duduk. Waktu itu udah lagi jaya-jayanya dengan Telkomselnya. Telkomsel itu lagi baru mulai pulsa-pulsa itu, dia mulai. Sini Om, minta duit, taruh rekening. Kasih rekening. Langsung ditransfer, bayar. Keberanian dulu gitu. Ngerti nggak? Bapak Ibu Saudara, mungkin kamu mau buka toko, modalmu dikit. Mungkin buka toko, di toko itu ada 17 jenis barang. Sementara tetanggamu ada 530 jenis barang. Gak usah takut, bergerak dulu.
Karena keberanian itu menjadi nilai ukur dari Tuhan. Ini anak berani nggak? Bisa nggak dipercaya hal-hal yang besar? Amin. Yang ketiga, ketekunan. Teruslah berjalan dalam iman. Kerjakan. Orang yang diberkatin itu dikasih ketekunan sama Tuhan. Terus belajar. Belajar saudara, belajar sampai bisa. Dan yang terakhir, tetap punya harapan. Selalu ada jalan baru dari Tuhan. Jangan jalan buntu, jangan mentok, jangan pojok, jangan tembok. Selalu ada jalan baru. Tuhan selalu menyertai dan menyediakan jalan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Kita diajak untuk terus beriman, berani menghadapi tantangan, tekun dalam menjalani hidup sesuai dengan rencana. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan baru dan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib, yang kecil atau yang besar? Kira-kira karena saudara sakit gigi lalu Tuhan membuat mujizat? Gak usah. Kalau kau sakit gigi, beli aja situ Panadol. Apa obat anti sakit itu? Iya, Monster, taruh aja, hilang. Tapi kalau Tuhan sampai berkata bekerja dengan caranya yang ajaib, berarti saudara adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Dan Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak tanggung saudara. Sesuatu yang ajaib dikerjakan artinya sesuatu yang besar yang Dia berikan kepada kita. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka iring Tuhan jangan tanggung. Pertanyaan saya, jika engkau mau diberkati, siapa pegangan hidupmu? Masihkah Tuhan menjadi pegangan hidupmu? Atau suamimu yang ganteng? Saya mau katakan, seganteng-gantengnya orang, kalau sudah 50 ke atas, mulai turun. Semua turun, kelopak mata turun, pipi turun, saudara-saudara. Kira-kira nanti kalau lagi berjalan dia kalau pakai tangan pendek, saudara kira ada gantungan sarang tawon, tangannya ngelambai-lambai. Semua sudah mulai berubah. Itu tidak bisa. Kekayaanmu, semua kaya, ada batas. Tapi kalau Tuhan kau jadikan pegangan hidup, saya percaya kau tidak akan kecil. Dan yang kedua, dalam menjalani hidup ini harus ada prinsip. Jangan sekarang bule, monggo-monggo terserah. Enggak, kita harus punya prinsip. Prinsip kita itu harus belajar seperti ini. Setia dan bersyukur. Setia pada Tuhan, bersyukur atas berkat yang Dia berikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepalamu. Kita berdoa sebentar. Tuhan terima kasih. Ajar kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kepada Tuhan kami naikkan pujian kami. Sebab Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Meskipun hari ini kami nggak mengerti jalan-jalan kehidupan kami belum mengerti tentang rencana Tuhan. Tapi satu hari nanti kami tahu Tuhan mau apa kepada kami. Tuhan memberi apa kepada kami. Satu hari nanti kami akan mengerti. Itu sebabnya pada Bapak Ibu Saudara-saudaraku, peganglah janji Tuhan. Hiduplah dalam kesetiaan dan ucapan syukur. Dengan demikian maka Tuhan akan memberkatimu. Terima kasih. Lewat lagu ini sama-sama kita berkata kepada Tuhan. Walau
Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. sekarang ku mengerti Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam hidupku, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti Tuhan. Mari kita berdiri. Ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang ini saya mengajak saudara untuk memastikan bahwa pribadimu adalah pribadi yang diberkati. Berpeganganlah pada Tuhan dan milikilah prinsip hidup yang benar. Dengan demikian maka Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kalau engkau berjalan bersama. Jangan jadi pribadi yang easy going saja. Jangan jadi pribadi yang suka-suka tanpa ada prinsip yang kau bangun dalam hidup. Dengan dua hal itu saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika kita menjalankannya dan setelah kita melakukan, kita akan melihat apa yang Tuhan perbuat. Tugas Tuhan hanya memberkati kita. Tugas kita menjalankan apa kehidupan yang supaya Tuhan mau berkati. Amin. Kalau kita nggak berbuat bertindak sesuatu seperti yang Tuhan mau, mungkin kita akan susah untuk mendapatkannya. Tapi jalanin saja, jalani kehidupan yang berkenan kepadanya, supaya Dia memberkati kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan
Izinkan semua umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini terus berbenah diri, terus mempersiapkan diri menjadi sebuah pribadi yang Tuhan berkati. Bukan sekedar kami tahu Tuhan itu memberkati, bukan sekedar kami tahu Tuhan itu kaya, tapi juga kami belajar meyakini dan sehingga kami mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Berkatilah umat-umat-Mu yang hadir yang mendengar siang hari. Kami percaya seperti kata Daud, bahwa anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Maka kami jadi orang tua yang diberkati, yang percaya pada Tuhan. Maka anak-anak kami akan diberkati, cucu-cucu kami juga akan diberkati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian. Indah rencana-Mu, indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti sebuah jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekarang ku mengerti Tuhan, Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. sekarang ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. ini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. saatnya kami mau masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Kuduskan kami, berkati roti dan air bor, sehingga semua yang kami perbuat jadi berkat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari persiapkan rotinya. Saudara boleh angkat roti seperti ini. Baik, kalau sudah semua, mari kita dengar kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan berisikan anggur.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari setiap kita menaikkan syukur dan terima kasih kita pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.